Suami terakhir. Bab 6781 Bab 6785 Bab 6781. Meskipun pernyataan ini agak tak terbayangkan, mereka juga meyakininya. Ini. Melihat apa yang dikatakan Daryl serius, tubuh Elena bergetar, dan hatinya semakin marah. Bajingan ini, untuk mengambil keuntungan, sengaja mengarang cerita. Berpikir untuk dirinya sendiri, Elena tidak bisa membantu tetapi memelototi Daryl. Oh! Melihat kemarahan di mata Elena, Daryl tidak bisa menahan senyum diam-diam. Gadis ini, saya dengan hormat membantumu, tetapi kamu masih belum yakin. Bergumam dalam hatinya, Daryl segera melambai pada Elena. Putriku, jangan takut, ini semua adalah orangmu sendiri. Paman ini, bernama Clifton Wu, dan memiliki persahabatan dengan ayahmu. Aku tidak pernah menemukanmu sebelumnya. Ini salah ayahmu. Jangan marah pada ayahmu. Hubungi aku sekarang. Jangan sampai kamu membuat Paman Wu tertawa. Ketika dia mengatakan ini, Daryl memiliki senyum di wajahnya, tapi matanya penuh dengan godaan. Penyihir kecil ini sombong dan mendominasi di hari kerja, dengan sikap yang tinggi. Sekarang ambil kesempatan ini untuk menurunkan semangatmu. Mendengar pengaturan Daryl, Elena menarik napas dalam-dalam dan sangat malu. Bajingan ini ingin aku memanggilnya ayah di depan umum, itu benar-benar penuh kebencian. Tapi melihat Clifton dan bandit di sekitarnya, Elena menggigit bibirnya, dan hatinya dengan cepat menjadi tenang. Orang-orang ini semua bersama Daryl. Tapi, bagaimana dua kata itu bisa diucapkan? Pada saat ini, Elena, dalam rasa malu dan marah, hampir menangis karena marah, dan pada saat yang sama, dia merasakan penyesalan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya benar-benar memulihkan kekuatannya di reruntuhan. Dan Daryl ini, yang melihat dirinya di reruntuhan sebelumnya, memanfaatkannya, dan sekarang ingin aku memanggilnya ayah. Oh! Melihat keengganannya untuk memanggil, Daryl membuat pandangan santai dan mendesak. Apakah kamu malu? Paman Wu bukan orang luar, jadi kamu tidak perlu gugup. Mendengar ini, Elena tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan segera membuka bibir merahnya, dan memanggil Daryl. Ayah! Ketika dia meneriakkan kata ini, wajah Elena memerah, dan hatinya juga sangat malu. Sejujurnya, memanggil ayah pada Daryl, Elena merasa enggan di hatinya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Hahaha. Melihat dia akhirnya berteriak, Daryl sangat bahagia. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Putriku yang baik akhirnya menerimaku, oke. Pada saat itu, wajah Daryl penuh dengan lelucon. Penyihir kecil ini, mengandalkan tuannya, dan tidak terkalahkan, bukankah akhirnya akan menundukkan kepalanya di depanku? Bergumam di dalam hatinya, sosok Eira tiba-tiba muncul di benak Daryl. Setelah datang ke dunia ini begitu lama, dia tidak tahu apa yang terjadi pada putrinya dan saudara Chester. Melihat adegan ini, Clifton dan bandit di sekitarnya juga mengangguk setuju. Terutama Clifton, mengepalkan tinjunya kepada Daryl, tertawa dan memberi selamat. Selamat, Tuan Daryl, Anda mendapatkan keinginan Anda dan mengenali putri Anda. Bagus sekali. Anda harus minum beberapa gelas, hahaha. Daryl tersenyum dan mengangguk. Itu alami. Setelah mengatakan itu, Daryl melambai pada Elena, dan berkata sambil tersenyum. Ayo, sapa Paman Wu. Ini pertama kalinya kita bertemu, kamu harus sopan. Ya, Daryl melakukannya dengan sengaja. Dia bisa melihat bahwa Elena sangat tidak yakin, jadi dia sengaja menggodanya. Bajingan. Benar saja. Ketika dia mendengar kata-kata Daryl, Elena memarahi diam-diam, hatinya penuh amarah, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Tetapi memikirkan situasinya, dia memaksakan amarahnya. Detik berikutnya, Elena berjalan perlahan dan berteriak pada Clifton. Halo, Paman.
Meskipun dia dengan paksa menahan hatinya, wajah lembut Elena masih tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasannya. Suaranya juga sangat kecil dan sangat kecil, jika Anda tidak mendengarkan dengan seksama, Anda tidak dapat mendengarnya sama sekali. Hahaha. Ekspresi Elena berubah, Clifton melihatnya di matanya, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Pada saat itu, dia tertawa dan mengangguk. Oke, keponakanku berperilaku sangat baik. Saya percaya bahwa di bawah bimbingan Tuan Daryl, kamu akan terkenal di seluruh dunia, hahaha. Setelah itu, Clifton tersenyum pada Daryl. Tuan, tempat kita beristirahat tidak jauh. Mengapa kita tidak kembali dan berbicara secara detail? Bab 6782. Oke. Daryl mengangguk tanpa berpikir. Segera, Daryl dan Clifton melewati hutan dan bergegas menuju tempat mereka menetap. Elena ingin segera pergi, tetapi dia tidak punya kesempatan sama sekali, jadi dia dengan enggan mengikuti. Segera, di depan sebuah gua besar, Clifton menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pada Daryl. Tuan, ini dia. Daryl mengangguk, lalu melihat sekeliling dan diam-diam bertepuk tangan. Saya harus mengatakan bahwa Clifton ini layak dilahirkan di pengawal kekaisaran. Tempat yang dia pilih sangat bagus. Gua itu setengah jalan ke atas gunung, dengan bidang penglihatan yang luas, dan ruangnya tidak kecil, yang bisa menampung hampir 100 orang. Pada saat ini, Clifton menyapa Daryl dan keduanya untuk berjalan menyusuri gua, dan kemudian memerintahkan bawahannya. Pergilah, bawa beberapa kelinci, dan beritahu kami tentang anggur yang telah kami kumpulkan, dan bawa mereka keluar juga. Hari ini, saya akan minum 300 minuman dengan Tuan, hahaha. Mendengar perintah itu, beberapa bandit gunung merespons dan dengan cepat pergi untuk bersiap. Setelah beberapa saat, orang-orang dibawa kembali dengan beberapa kelinci, dan kemudian menyalakan api unggun di gua dan mulai memanggang daging kelinci. Setelah itu, beberapa bandit membawa beberapa toples anggur berkualitas. Segera, aroma daging kelinci panggang meluap, dan aromanya tercium ke seluruh gua. Ayo. Pada saat ini, Clifton menuangkan semangkuk anggur, dan berkata dengan sopan kepada Daryl. Untuk dapat bersatu kembali dengan Tuan, mari kita bersulang. Daryl tersenyum tanpa sopan, mengambil mangkuk anggur dan menyentuh Clifton, lalu mereka berdua meminumnya. Pada saat ini, orang-orang di bawah membawa daging kelinci, dan Daryl segera mengambilnya dan memakannya. Dari lemparan tadi malam, dia sangat lelah, dan perutnya lapar. Elena duduk di samping, menonton dengan dingin. Pada saat ini, melihat Daryl minum dan makan daging yang tidak berperasaan, Elena merasa lebih kesal. Mencium aroma daging kelinci, perut Elena tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Sama seperti Daryl, dia telah melarikan diri dari tadi malam sampai sekarang, dan dia lelah dan lapar. Melihat perutnya keroncongan, wajah halus Elena tiba-tiba memerah, dan dia sangat malu. Pada saat ini, Daryl juga tercengang, dan kemudian menatap Elena sambil tersenyum. Putriku, makanlah saat kamu lapar. Jangan malu-malu. Ketika dia berbicara, Daryl diam-diam merasa geli. Penyihir kecil ini, diperkirakan cukup tidak nyaman. Saya merasakan ejekan dalam nada Daryl, Elena menggigit bibirnya dengan erat. Aku tidak lapar. Dipaksa untuk memanggil ayahnya sebelumnya sudah merupakan penghinaan besar, dan dia tidak boleh memakan makanannya lagi. Oh, cukup kokoh. Mendengar ini, Daryl tidak bisa menahan tawa diam-diam. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl memandang Elena dengan serius dan berkata, Putriku tersayang, kamu harus makan ketika kamu lapar, tetapi kamu tidak tahan. Selain itu, kita akan menghabiskan banyak kekuatan fisik untuk keluar dari gunung ini. Mendengar ini, Elena diam-diam menghela nafas. Ya, jika saya selalu lapar, bagaimana saya bisa melindungi diri sendiri? Bagaimana saya bisa bersatu kembali dengan guru? Menyadari hal ini, Elena tidak lagi peduli dengan martabatnya, mengambil sepotong daging kelinci, dan memakannya.
3 putaran anggur. Pada saat ini, Clifton sudah sedikit mabuk, dan mau tidak mau bertanya pada Daryl. Apa yang terjadi dengan Tuan? Mengapa Anda begitu malu? Daryl menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Sulit untuk mengatakannya, meskipun kota awan cerah telah diselamatkan, masih ada banyak masalah. Setelah berbicara, dia menceritakan situasi kota awan cerah. Karena Elena hadir, Daryl tidak menyebut Dao Surgawi. Pada akhirnya, Daryl memandang Clifton dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah kita berpisah terakhir kali, kamu tidak pergi ke kota awan cerah. Mengapa aku tidak melihatmu sejak itu? Oh. Clifton menghela nafas dan tersenyum pahit. Saya membawa saudara-saudara saya ke kota awan cerah pada waktu itu, tetapi pasukan JBY sedang mengincar tepi utara, dan perang akan segera pecah, jadi saya tidak ikut mempertahankan kota awan cerah. Saya dengan begitu banyak saudara, itu terlalu mencolok, jadi saya tidak masuk secara langsung, tetapi mengirim 2 saudara untuk menanyakan situasi. Ketika dia mengatakan ini, Clifton berhenti, dengan ekspresi sedih dan marah di wajahnya. Namun, saya mengetahui berita pembunuhan Komandan Kane. Bab 6783. Melihat Clifton menyebut Tobias, Daryl menarik napas dalam-dalam dan hatinya menjadi berat. Pada saat ini, Clifton menuangkan semangkuk anggur lagi, dan setelah meminumnya, dia melanjutkan. Ketika saya mengetahui bahwa Panglima Besar meninggal, reaksi pertama saya adalah ada mata-mata di kota awan cerah, jadi saya tidak berani bertindak gegabah. Kemudian, saya mengatur agar saudara-saudara bersembunyi di luar kota, dan kemudian saya secara pribadi membawa beberapa orang untuk menyelidiki kebenaran. Komandan tidak jahat padaku, dan aku tidak bisa membiarkannya mati sia-sia. Mendengar ini, Daryl mau tidak mau mengangguk setuju. Ya, Komandan Kane meninggal terlalu misterius. Clifton mengangguk dan melanjutkan. Saya secara alami percaya bahwa komandan besar itu dibunuh oleh seorang pengkhianat. Pada saat itu, saya membawa beberapa saudara, menyamar, dan melakukan penyelidikan rahasia di kota awan cerah selama 2 hari, dan akhirnya tahu bahwa orang di belakang layar adalah penguasa kota. Ketika dia mengatakan ini, Clifton mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya merah darah, dan wajahnya penuh dengan kebencian. Tuan kota berbudi luhur di permukaan, tetapi dia menyakiti komandan diam-diam, bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Hanya saja kota awan cerah akan melawan JBY keesokan harinya, dan rumah penguasa kota dijaga ketat, jadi saya tidak punya kesempatan. Mendengar ini, Daryl mengambil napas dalam-dalam dan bergumam di dalam hatinya. Ternyata Clifton ini berada di kota awan cerah pada saat itu, dan dia diam-diam menyelidiki penguasa kota. Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl tidak menyela, tetapi terus mendengarkan narasi Clifton. Pada saat ini, Clifton sangat bersemangat, meneguk anggur lagi, dan berkata perlahan. Setelah itu, Tuan menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan pasukan JBY yang berjumlah ratusan ribu. Penguasa kota membawa bawahan dan anggota keluarganya dan melarikan diri dari kota awan cerah, dan ketika saya menerima berita itu, saya mengejarnya sesegera mungkin. Kamu menyusul. Pada saat ini, Daryl tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya. Clifton tampak rumit, tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Setelah penguasa kota melarikan diri dari kota awan cerah, dia mengejar ke arah mundurnya pasukan JBY. Diperkirakan tidak ada cara untuk pergi, jadi dia hanya bisa bergabung dengan JBY. Pada saat itu, saya memimpin seseorang untuk mengikutinya. Sebelum saya memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan, penguasa kota telah bertemu JBY di kuil yang hancur. Namun, JBY tampaknya tidak menerimanya, dan mengeksekusinya pada saat itu. Ketika berbicara tentang ini, Clifton tampak bahagia. Sejauh yang saya tahu, JBY mencurigainya, dan diperkirakan kegagalan ini dikaitkan dengan penguasa kota. Berbicara, Clifton tidak bisa menahan cibiran. Tuan kota,
Penjahat tercela ini, mati di tangan Jibaye, itu benar-benar murah untuknya. Sayang sekali saya tidak bisa membalaskan dendam Komandan Agung dengan tanganku sendiri. Ini. Mendengar ini, Daryl tertegun dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Sejujurnya, Daryl berpikir bahwa setelah penguasa kota melarikan diri dari kota awan cerah, dia menemukan tempat untuk menyembunyikan namanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akhirnya akan mati di tangan Jibaye. Namun, pria ini bermuka dua, dan dia juga berencana untuk membunuh Tobias, dan dia pantas mendapatkannya. Baiklah. Dengan emosi, Daryl mengangkat mangkuk anggur dan tersenyum pada Clifton. Meskipun kamu gagal membalas dendam sendiri, Komandan Kane akan dihibur oleh roh surga setelah mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Clifton mengangguk, menyentuh Daryl, dan kemudian mengobrol tentang hal-hal lain. Omong-omong, persahabatan pria umumnya terjalin di meja anggur. Clifton memiliki temperamen heroik, dan Daryl memiliki kepribadian yang luas. Setelah beberapa mangkuk anggur, tidak ada yang perlu dibicarakan. Melihat mereka berdua berbicara tanpa henti, Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang Daryl diam-diam. Dia sedang terburu-buru untuk kembali bertemu dengan Nenek Safflower, bagaimana dia bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Gadis bau ini. Ditendang tiba-tiba, Daryl bergumam dalam hatinya, menoleh untuk melihat ekspresi tidak sabar Elena, dan segera mengerti sesuatu. Ingin pergi saat kamu kenyang, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Oh. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl meregangkan kakinya, bersandar di dinding batu, dan berkata kepada Elena sambil tersenyum. Aku berjalan di hutan hampir sepanjang malam sebelumnya, dan tubuhku sakit. Putriku yang baik, datang dan pukul punggungku. Setelah pergi, diperkirakan tidak akan ada kesempatan untuk menikmatinya, jadi Daryl harus merawatnya dengan baik. Bab 6784. Melihat situasi ini, Clifton dan bandit di sekitarnya acuh tak acuh, tanpa kejutan sedikitpun. Bagaimanapun, wajar bagi seorang anak perempuan untuk melayani ayahnya. Namun, tubuh halus Elena bergetar, wajahnya memerah, dan hatinya sangat malu dan marah. Daryl ini benar-benar semakin lancang. Dia memanfaatkanku sebelumnya, dan sekarang dia ingin aku memukul punggungnya. Apakah dia sedang melamun? Melihat perlawanan di wajahnya, Daryl membuat tampilan yang sangat tak berdaya. Sepertinya putriku ini masih menolak untuk mengenali saya. Setelah berbicara, dia dengan sengaja membuat penampilan yang sangat melankolis. Ketika kata-kata itu jatuh, Clifton dan bandit di sekitarnya memandang Elena dengan cara yang rumit. Setiap alam bawah sadar dipandu oleh Daryl, berpikir bahwa putri ini masih memiliki dendam terhadap ayahnya, yang sebenarnya tidak benar. Ini. Sadar akan tatapan orang-orang di sekitar, Elena menggigit bibirnya erat-erat, marah dan tertekan. Daryl ini benar-benar penuh kebencian. Dia sengaja mengatakan ini, seolah-olah aku salah. Berpikir pada dirinya sendiri, Elena benar-benar ingin memalingkan wajahnya secara langsung, tetapi jika dia benar-benar ingin melakukan ini, dia takut bandit ini akan bersikap kasar padanya. Baiklah. Akhirnya, di bawah belitan di hatinya, Elena menggigit bibirnya dan mengangguk. Detik berikutnya, Elena diam-diam berjalan ke sisi Daryl, meletakkan tangannya di bahunya, dan meremasnya dengan lembut. Hahaha. Pada saat ini, merasakan kekuatan lembut di pundaknya, Daryl sangat puas diri. Bahkan jika kamu adalah penyihir kecil yang tidak takut pada langit, bukankah kamu akan tertangkap olehku pada akhirnya? Dengan emosi di hatinya, Daryl tidak lupa untuk terus menggoda. Yah, tidak buruk, tetapi kekuatannya tidak cukup. Berusahalah lebih keras. Bajingan. Mendengar ini, Elena sangat marah, tetapi tidak mudah untuk menyerang, jadi dia harus menahan amarahnya dan diam-diam meningkatkan kekuatannya. Oh. Melihat adegan ini, Clifton di sebelahnya sangat iri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tuan benar-benar patut ditiru. Dengan putri yang begitu baik,
kapan saya bisa menikmati kesenangan seperti ini antara ayah dan anak perempuan. Mendengar ini, Daryl tidak bisa menahan tawa. Saudara Wu juga pria yang hebat. Apakah kamu takut tidak akan bisa mendapatkan istri? Hahaha. Suara itu jatuh, dan keduanya saling memandang dan tertawa. Segera, Daryl memikirkan sesuatu, dan bertanya kepada Clifton. Saudaraku, karena penguasa kota telah dieksekusi oleh JBY, balas dendam Komandan Kane juga dianggap sebagai balas dendam. Mengapa kamu masih membawa orang berkeliling dan tidak pergi ke kota awan cerah untuk melayani kaisar kecil? Sejujurnya, Clifton ini tidak lemah, dan kemampuannya untuk memimpin pasukan tidak lemah. Selama dia rajin dan rajin, dia pasti akan dapat menggantikan Tobias dan mengambil posisi komandan besar. Dihadapkan dengan pertanyaan itu, Clifton mengambil napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi rumit. Bagaimana saya bisa mengatakan ini? Saya pernah bersumpah untuk mengikuti komandan besar sepanjang hidup saya, dan sekarang setelah komandan besar pergi, ambisi saya padam. Dengan mengatakan itu, Clifton tampak ragu-ragu untuk berbicara, dan melanjutkan. Selain itu, saya telah menjadi bandit, dan untuk menghindari kecurigaan, saya masih tidak ingin mengganggu Yang Mulia. Omong-omong, saya merasa cukup baik. Saya memiliki sekelompok saudara yang mengikuti saya untuk berbagi hidup dan mati. Itu dia. Mendengar ini, Daryl menarik napas dalam-dalam dan berpikir dalam hati. Tanpa diduga, pikiran Clifton ini cukup teliti, dan dia bisa mempertimbangkan begitu banyak. Namun, apa yang dia anggap tidak masuk akal. Meskipun kaisar kecil sangat membutuhkan tenaga kerja sekarang, tetapi Clifton telah menjadi bandit, yang sangat tabu bagi keluarga kerajaan. Bahkan jika kaisar kecil tidak memikirkan apapun, sulit untuk menjamin bahwa orang lain tidak akan memprovokasinya diam-diam. Pejabat itu sedalam laut, dan itu juga merupakan keputusan yang bijaksana bagi Clifton untuk berhenti tepat waktu. Tuan Daryl. Melihat Daryl sedang berpikir, Clifton dengan cepat berkata, "Jangan khawatir. Meskipun aku, Clifton Wu, mundur ke sungai dan danau, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang membahayakan orang-orang." Ketika dia mengatakan ini, Clifton tampak serius. "Baiklah." Daryl mengangguk setuju. "Saya percaya pada karakter saudara saya. Ayo, mari kita lanjutkan minum." Suara itu jatuh, dan keduanya minum lagi. Pada saat ini, Elena diam-diam berhenti saat keduanya berbicara. Dia pikir Daryl tidak akan menyadarinya, tapi dia salah. Oh. Pada saat ini, Daryl menggelengkan tangannya, menoleh ke arah Elena dan berkata, "Putriku yang baik benar-benar berbakti. Ayah sangat lega. Putriku yang baik, kakiku sedikit mati rasa, jadi pukullah." Bab 6785. Kamu. Mendengar ini, Elena hampir melompat marah. Dia ingin mengatakan terlalu berlebihan, tetapi dia akhirnya menahan diri. Namun, dia mengambil keputusan diam-diam. "Daryl, Anda mengambil kesempatan, mempermalukan saya dan mengambil keuntungan dari saya. Lain kali Anda jatuh ke tangan saya, Anda pasti akan lebih baik mati." Memikirkannya, Elena berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berjongkok di depan Daryl, mengangkat tangan gioknya, dan dengan lembut memukul kaki Daryl. Pada saat ini, Daryl menghela napas dengan nyaman, dan kemudian melanjutkan mengobrol dengan Clifton. Setelah minum selama lebih dari 1 jam, Daryl melihat bahwa langit sedikit dingin, jadi dia bangun dan mengucapkan selamat tinggal kepada Clifton. "Saudaraku, tidak ada yang namanya pesta di dunia. Karena kamu telah memutuskan untuk melangkah ke sungai dan danau, aku tidak akan memaksanya. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Aku harus kembali ke kota awan cerah. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini." Setelah keluar begitu lama, saya tidak tahu apa yang terjadi pada kaisar kecil dan Raja Shaoyang. Lebih penting lagi, saya tidak tahu apakah Snowy dan Fanny berhasil membawa Gu Qianqiu ke istana. Memikirkan hal ini, Daryl tidak sabar untuk segera terbang kembali ke kota awan cerah.
Baiklah. Melihat Daryl ingin pergi, Clifton mengangguk, meskipun dia sedikit enggan. Pada saat ini, Elena merasa lega dan akhirnya pergi. Saya tidak harus bermain dengannya sepanjang waktu. Berpikir dalam hati, dia segera mengikuti Daryl. Bandit lain datang satu demi satu dan mengucapkan selamat tinggal pada Daryl. Di bawah pengawasan kerumunan Clifton, Daryl dan Elena berjalan keluar dari gua dan melangkah ke jalur gunung. Kamu berhenti. Setelah berjalan beberapa ratus meter, dipastikan bahwa Clifton dan yang lainnya di belakang tidak dapat melihatnya, Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Daryl. Ada kebencian yang mendalam di matanya. Penghinaan sebelumnya, dia tidak akan pernah lupa selama sisa hidupnya. Pertama, dia melihat saya di reruntuhan sekte kuno, dan kemudian meminta saya untuk memanggilnya ayah, dan menggosok punggungnya dan menggosok bahunya. Pada saat ini, Elena tidak sabar untuk merobek Daryl menjadi 8 bagian. Mendengar ini, Daryl segera berhenti dan menatapnya sambil tersenyum. Putriku yang baik, ada apa? Melihat bahwa dia berani memanggilnya putri yang baik saat ini, Elena sangat marah, dan segera berkata dengan dingin. Kamu mempermalukanku beberapa kali, dan jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Ketika suara itu jatuh, tangan giok Elena memegang belati dengan erat. Oh! Melihat ini, Daryl tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan serius. Nona, apa yang kamu lakukan padaku sebelumnya, aku belum memintamu untuk menyelesaikan akun, dan kamu masih memiliki wajah untuk merepotkanku. Elena menatap Daryl dengan dingin, wajahnya yang halus penuh dengan niat membunuh. Pergi ke neraka. Setelah teriakan lembut, tubuh halus Elena bangkit, dan belati menusuk dengan keras ke jantung Daryl. Pada saat ini, Elena hampir meledak dengan seluruh kekuatannya, sosok itu lewat, dan udara di sekitarnya terdistorsi dengan keras. Cek, cek, cek. Putriku ingin membunuh ayahnya, dan itu adalah pemberontakan besar. Melihat Elena bergegas masuk, Daryl tidak panik sama sekali, tetapi tertawa, dan kemudian dengan cepat menghindari belati yang ditikam Elena, dan kemudian menebas pergelangan tangannya dengan kecepatan kilat dan merobohkan belati. Bagaimana ini mungkin? Belati itu terlempar, tubuh halus Elena bergetar, dan wajahnya yang lembut penuh kejutan. Daryl ini, yang disiksa begitu parah olehku tadi malam, telah pulih begitu cepat. Bahkan jika itu seorang master, tidak mungkin melakukannya dalam waktu sesingkat itu, kan? Pada saat ini, Daryl tidak memanfaatkan situasi untuk mengejar, tetapi tersenyum dan berkata, bagaimana seorang anak perempuan bisa mengalahkan ayahnya? Ini benar-benar tidak berbakti, jadi panggil saja aku ayah lagi, dan aku tidak akan peduli. Tak tahu malu. Mendengar ini, Elena bereaksi, menggigit bibirnya dan memarahi, dan kemudian menamparkan Daryl dengan telapak tangan lainnya. Melihatnya begitu gigih, Daryl menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan kemudian menyapanya dengan telapak tangan. Bam! Detik berikutnya, telapak tangan kedua belah pihak bertabrakan, dan getaran tumpul meletus. Elena hanya merasakan kekuatan luar biasa yang datang dari pegunungan, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia melangkah mundur selusin langkah berturut-turut. Wajahnya yang halus sangat pucat dan jelek. Meskipun Daryl belum sepenuhnya pulih, tetapi dengan perlindungan teratai merah Dharma Karma, latar belakangnya tidak seperti yang bisa dibayangkan Elena, dia tidak bisa menjadi lawan dengan telapak tangan ini sekarang. Kamu. Akhirnya, Elena menstabilkan sosoknya dan menatap Daryl, benar-benar terkejut. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Daryl dengan ringan menyela. Nona, aku melihat bahwa kamu masih muda dan tidak memiliki pengetahuan. Tetapi jika kamu ingin terobsesi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar.